Ini kok jadi menteri rasa preman, saudara? Ini apa macam ini kok negara diatur kayak warung kopi, saudara? Ngomong seenaknya, nggak ada sopan-sopannya. Jadi bukan seenaknya ngomong, tersebar kok, viral kok, saudara. Silakan lihat bagaimana gayanya bicara, saudara. Oh, tadi itu ada dari Cina, ada 2 tuh datang ke kantor saya. Dia mau bikin itu pabrik tekstil internasional terbesar di dunia. Nah, itu nanti kita siapkan aja tanahnya di sini. Coba disiapkan itu tanahnya, disiapkan. Ini negara, ada regulasinya, ada aturannya. Ini negara bukan punya bapak moyangmu. Nah, kemudian masih kita bicara korupsi. Sudahlah, jangan ngejek-ngejek korupsi. Ini kalimat gak pantas disampaikan oleh seorang pejabat. Yang namanya korupsi bukan hanya harus diejek, saudara. Dikejar, ditangkap, dipermalukan, dimiskinkan, itu koruptornya. Nah, kenapa ada seorang pejabat tinggi tahu-tahu gerah dengan masyarakat menyerang korupsi? Dia bilang apa? Udah jangan ngejek-ngejek korupsi, nanti kita malu di dunia. Ya, kalau malu di dunia, buat satu sistem untuk melawan korupsi. Nah, bukan media dibungkam agar tidak bicara tentang korupsi, nggak bisa. Jadi pejabatnya sendiri memberi peluang, saudara. Nah, supaya apa? Korupsi itu tetap merajalela. Nah, nggak sampai di situ. 30 pabrik tekstil di Indonesia gulung tikar. Bahkan terakhir ini pabrik tekstil terbesar se-Asia Tenggara, saudara, Sritek, ikut gulung tikar. Itu kalau di total semua pabrik tekstil yang gulung tikar, saudara, pegawainya puluhan ribu sampai 100.000 lebih, semua harus di PHK. Mestinya ini menjadi perhatian pemerintah. Apakah mereka disuntikan dana, dibantu, atau mereka diambil alih oleh negara, saudara, untuk menyelamatkan pabriknya dan menyelamatkan pekerjanya. Tapi ini enggak dibiarkan. Begitu semua bangkrut, tahu-tahu teriak, saudara. Oh, tadi pagi ada orang dari negeri Cina datang ke kantor saya. Ada 2 tuh sudah datang ke saya. Dia mau bangun pabrik tekstil terbesar sedunia di Indonesia ini. Itu coba menteri saya siapkan tuh surat-surat untuk tanahnya. Apa, saudara? Ini kok jadi menteri rasa preman, saudara? Ini apa macam ini kok negara diatur kayak warung kopi, saudara? Ngomong seenaknya, nggak ada sopan-sopannya. Jadi bukan seenaknya ngomong, tersebar kok, viral kok, saudara. Silakan lihat bagaimana gayanya bicara, saudara. Oh, tadi itu ada dari Cina, ada 2 tuh datang ke kantor saya. Dia mau bikin itu pabrik tekstil internasional terbesar di dunia. Nah, itu nanti kita siapkan aja tanahnya di sini. Coba disiapkan itu tanahnya, disiapkan. Ini negara, ada regulasinya, ada aturannya. Ini negara bukan punya bapak moyangmu. Nggak bisa dong ngatur negeri begitu, saudara. Dan saya masih heran, orang semacam ini selalu diberikan kesempatan untuk mengatur negeri. Nah, jadi sekarang ini, itu tadi saya katakan, saudara, ini yang rusak di negeri kita. Kenapa? Ada orang-orang model begini, saudara, karena aturannya memberi peluang untuk pejabat seperti itu, saudara. Jadi saya pikir terlalu panjang kalau kita mau bicara soal ini. Tapi nanti seperti yang Prof. Laila tadi ingatkan, insya Allah yang begini nanti akan kita kumpulkan. LSM, ormas-ormas, saudara, yang cinta kepada negeri, saudara, baik ormas Islam maupun ormas nasionalis dan lain sebagainya, para pakar, saudara. Ayo kita duduk bareng, ayo kita diskusi, ayo kita cari strategi bagaimana menyelamatkan NKRI. Jadi jangan dipikir selama ini saya diam, 2 tahun saya tahanan rumah, nggak boleh keluar kota, saudara, tahanan kota. Kemudian dipikir kita tidak memperhatikan itu semua. Enggak, kita perhatikan perilaku mereka, saudara. Makanya kadang-kadang di beberapa acara saya sebut negeri ini sedang diatur oleh orang-orang brengsek, saudara. Nah, kalau orang-orang brengsek ini dibiarkan, maka akan hancur kita punya negeri. Na'udzubillah.